Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi aku tuh udah lama banget kan gak bikin konten, aku minta maaf banget. Tapi ya aku tahu sih kalian gak nungguin aku. Cuman untuk konten kali ini tuh kayak agak different ya, walaupun sebenarnya sama aja sih kayak edukasi gitu. Kemarin tuh aku sempet dapet keluhan dari member, dari reseller, dari pelanggan aku bahwa Kak, gimana sih cara manage keuangan sebagai beauty planner atau sebagai pejuang online shop agar keuntungannya itu bisa disimpan, jadi keuntungannya itu nggak cuma numpang lewat gitulah ya. Oke, aku bakal jelasin dan ini tuh menurut experience aku ya, cuman kayak menurut pengalaman aku aja. Jadi kalau misalnya kalian punya menurut kalian tips dari aku tuh nggak berarti, aku hanya menyampaikan aja gimana cara aku bisa punya tabungan yang lumayan banyak menurutku kayak gitu. Jadi pertama itu kalian tuh sebelum kalian memulai usaha itu kalian harus punya dana darurat. Jadi yang kayak misalkan kalian mau bikin usaha bakso, warung bakso. Nah, modalnya itu misal kita taruhlah di angka 5 juta. Nah, kalian tuh harus punya uang minimal 7 sampai 8 juta kayak gitu. Jadi jangan sampai apa ya namanya? Ketika kalian membangun usaha terus usaha kalian jatuh itu kalian nggak punya apa ya? Nggak punya uang backupan kayak gitu. Itu yang pertama ya. Jadi kalian tuh kalau misalnya mau bangun usaha kalian harus punya uang darurat. Kayak gitu sayang. Terus yang kedua itu kayak misalkan pokoknya kalau kalian punya uang untuk usaha itu jangan diganggu gugat. Kayak misalkan nih modal kalian di bakso itu kan 5 juta misalkan nih. 5 juta terus kalian tuh pengen kayak naikin modal gitu loh. Dan aku mau ngasih tahu di sini kalau kalian itu jangan dulu naikin modal sebelum omset kalian naik. Katakanlah kalian pengen nyetok bahan baku buat bakso tuh pengen nyetok jutaan rupiah, itu jangan dulu ketika omset kalian belum naik kayak gitu. Jadi intinya kalau kalian mau naikkan modal, kalian harus dalam posisi omset kalian dalam posisi naik juga gitu omset kalian kayak gitu maksudku. Kayak gitu sayang. Soalnya kalau misalnya kita tiba-tiba naikin modal tapi usaha kita masih segitu-gitu aja itu nggak bisa. Kayak gitu sayang. Terus yang ketiga nih, apalagi kalian nih para ibu-ibu ya. Yang ketiga, rata-rata kan kayak beauty planner, emak-emak yang jual online shop, itu kayak keuntungan itu nggak termanage dengan baik. Kayak misalkan dapat nih keuntungan 20.000 per hari atau 35.000 atau katakanlah 50.000 sampai 100.000 tuh kepake lagi buat kayak susu anak, buat listrik, buat OTW, healing-healing kayak gitu itu salah. Kalau aku di sini aku cara memanage uang aku selama aku jualan. Jadi aku punya dua aplikasi keuangan. Nah, yang pertama itu aku buat ngatur nafkah dari suami, pemasukan pengeluaran aku beli sayur ini itu, terus pengeluaran buat apa, pemasukannya itu dari uang suami itu, terus pengeluarannya buat apa kayak buat beras kayak gitu-gitu. Nah itu aku punya aplikasinya, nanti aku kasih gambar di sini. Aku pakai ini aplikasi ini. Terus kalau untuk yang kayak aku buat manage bisnis aku itu aku download lagi satu aplikasi keuangan lagi, yaitu aplikasi semacam buku kas lah. Pokoknya buat kalian para pengusaha, emak-emak itu wajib banget punya aplikasi ini, minimal dua aplikasi udah cukup banget. Jadi yang satu buat mengelola nafkah bulanan dari suami, yang satu lagi untuk fokus di usaha kalian kayak gitu. Jadi aku tuh setiap kali aku mau ngeluarin modal buat misalkan aku mau beli baju nih, daster, aku catat pengeluaran daster. Nanti keuntungannya aku catat juga, misalkan daster hari itu terjual 75.000, aku masukin 75.000. Misalkan hari itu untuk modal daster itu 50.000, aku masukin. Jadinya nanti dalam 1 bulan itu akan kelihatan berapa sih omset kita kayak gitu. Bisa benar-benar kelihatan semua, kayak misalkan pengeluaran pengeluaran full kita berapa, pemasukan kita berapa. Jadi bersih sama kotornya itu bisa ketahuan kayak gitu. Jadi nggak perlu repot-repot sih yang kayak misalkan kalian harus misalkan sehari ini untung 25.000, kalian pisahin, nggak harus repot-repot kayak gitu. Yang terpenting ada aplikasinya, kalian bisa tahu keuntungan kalian berapa, berarti itu tanda usaha kalian itu prospek kayak gitu. Dan yang aku bilang tadi, pokoknya usaha kalian ya usaha kalian, nggak bisa diganggu gugat. Kayak misalkan ternyata anak kalian butuh susu terus kalian nggak ada duit, terus suami kalian tuh lagi nggak ada duit atau uang nafkah tuh habis. Pokoknya jangan sampai, kalau bisa sih jangan sampai uang usaha kalian tuh terganggu gugat gitu loh.
fokus aja, jadi uang kalian tuh fokus untuk usaha kalian kayak gitu. Jadi biar kalian tahu usaha kalian tuh berkembang gak sih, gak cuma numpang lewat aja keuntungannya kayak gitu. Terus next ya, kalau aku tuh orangnya nggak hedon ya, maksudnya nggak terlalu banyak gaya. Jadi ketika aku bangun bisnis, uang aku tuh nggak fokus nggak habis di yang kayak aku beli tas mahal, nggak yang kayak habis buat perawatan rambut yang gimana-gimana, nggak habis yang kayak buat suntik putih ini itu. Paling aku sekali perawatan itu pun filler doang ya, suntik buat bikin dagu aku jadi runcing, karena dagu aku tuh ceper banget, bener-bener aku nggak pede sebenarnya. Itu doang sih terakhir aku hedon. Jadi kalau bisa bunda-bunda semua tuh jangan kayak ada orang pamer daster bagus beli, ada orang pamer tas bagus beli, ada orang pamer gamis baru beli, itu jangan. Kalau bisa sih jauh-jauhin kayak gitu. Jauh-jauhin, tahan dulu lah buat hedon kayak gitu. Pokoknya kalau aku ya, aku tuh kalau misalkan nih aku target nih 1 bulan ini omset aku harus 20 juta, dan ketika itu tembus sesuai harapan aku, sesuai ekspektasi aku, nah di situ aku wujudin beberapa goals aku. Nah kalau misalkan sebaliknya, misalkan dalam 1 bulan itu omsetnya tidak sesuai harapan aku, nah aku biasa aku nahan. Kayak misalkan aku tadinya pengen healing ke sini, aku nahan kayak gitu. Jadi kalian harus bisa. Jadi kalian harus punya target kayak gitu. Terus harus bisa nahan kalau penjualan kalian nggak mencapai target kayak gitu sayang. Jadi biar apa ya? Biar kalian tuh termotivasi. Oh bulan ini gue ini banget ya, pemasukan kecil banget. Biar kalian tuh termotivasi untuk lebih baik lagi di bulan selanjutnya kayak gitu sayang. Pokoknya kalau kalian nggak mencapai omset yang kalian targetin pada bulan itu, kalau bisa kalian tahan dulu deh. Pengen ini itunya tahan dulu kalau bisa. Kalian mikirnya gimana caranya omset bulan depan tuh lebih bagus dari ini kayak gitu. Kalau misalkan omset kalian lebih gede, kalian mau kemana aja bisa, kalian mau beli apa aja bisa kayak gitu. Saran aku, ini tips dari aku sih, selama ini aku jualan aku bisa sampai punya tabungan banyak itu karena itu. Jadi di sini intinya kalian kalau mau bangun usaha harus punya uang lebih, karena ketika usaha kalian bangkrut kalian nggak kelabakan, nggak bingung kayak gitu. Dan jangan sampai uang kalian tuh kayak kecampur-campur gitu, uang usaha kalian tuh kepake kayak buat kebutuhan misalkan susu anak, token listrik, itu jangan, itu harus terpisah. Pokoknya uang usaha kalian harus fokus untuk usaha kalian gitu. Jadi intinya gini, kalau untuk hidup kalian ya dari suami kayak gitu, untuk hidup sekeluarga ya kalau bisa dari suami, kita bantu sedikit-sedikit yang misalkan dia lagi nggak ada ya kita bantu, cuman jangan all in hasil usaha kita bantu untuk resiko, itu jangan. Itu nggak bisa. Kalau kayak gitu uang akan terus-terusan habis kayak gitu. Karena yang namanya laki-laki, kalau istri bisa cari duit, bisa dia males terus ngerasa udahlah bini gue udah hebat, jangan. Terus kalau bisa ini keuangan itu tertutup dari suami kayak gitu. Karena memang betul sih kebanyakan laki-laki yang tahu kondisi keuangan istri itu yang kayak misalkan istrinya hebat banget cari uang, dia tuh bakal males, bakal kayak mikirnya ya udahlah istri gue jago jualan, istri gue jago punya duit banyak, jadi ya udah nyantai. Kalau bisa kayak gitu sih, kalian lebih private urusan money dari suami kalian, bukan bermaksud buruk atau gimana. Toh nantinya kalau kalian banyak uang juga buat bareng-bareng juga kan ujungnya kayak gitu. Sebagai cara untuk menghindari kalau dia, agar dia tidak malas-malasan kayak gitu sih sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya tipsnya. Kayak tadi aku bilang, jangan terbuka urusan uang. Terus kalau mau usaha jangan terburu-buru naikin modal. Terus ya harus punya uang dadakan, seperti itu aja sih sayang sebenarnya. Pokoknya setiap keuntungan itu kalian simpen dan dikelola di 2 aplikasi manajer keuangan. Yang satu itu buat kelola nafkah, yang satu itu buat kelola usaha kalian. Kalau kalian udah lihat keuntungannya banyak, berarti itu usaha kalian prospek, dan uangnya diusahakan disimpan di bibit ya sayang, biar beranak. Biasanya aku taruh di obligasi sih, di SSF, karena itu low risk banget, nggak ada resiko sama sekali kayak gitu. Kalau bisa keuntungannya taruh di bibit, biar ketika kalian mau ngambil kalian mikir lagi, soalnya lama banget cairnya kan. Kalau aku pribadi sih gitu. Jadi kalau misalkan nggak aku taruh bibit tuh aku nggak bisa. Jadi aku tuh sebenarnya boros. Kalau misalkan nggak aku taruh bibit nih, aku taruh di BNI, di rekening aku pasti aku tarik terus. Pasti aku
aku habisin buat jajan. Aku orang kan seneng jajan, seneng makan ya, pasti habis gitu ya. Kalau bisa sih hasil usaha kalian dimasukin ke bibit, jadi ketahuan. Jadi kalian juga males kalau mau narik, males carinya juga seminggu lebih, jadi kan ketahan kan uang kalian. Kayak gitu sih Bunda. Ya aku harap sih video ini menginspirasi ya, walaupun ini tuh sebenarnya dibuatnya dadakan banget malam-malam karena ada yang ngechat, kayaknya tolong buatin dong biar aku semangat jualannya, biar aku tahu cara manage uang. Jadi udah aku buatkan. Semoga menginspirasi kalian. Bye.